Di sini saya akan membahas tentang struktur kepribadian. Kepribadian atau psyche adalah mencakup keseluruhan perasaan, tingkah laku, kesadaran, dan ketidaksadaran. Struktur kepribadian dibagi menjadi 4. Yang pertama, alam sadar. Menurut Jung, mengenai alam sadar merupakan hal yang dapat dirasakan oleh ego, sementara elemen ketidaksadaran tidak ada kaitannya dengan ego. Keyakinan Jung mengenai ego lebih ketat daripada pandangan Freud. Jung melihat ego sebagai pusat dari kesadaran, tetapi bukan merupakan inti dari kesadaran itu sendiri. Dan yang kedua, alam bawah sadar personal. Alam bawah sadar personal mencakup seluruh pengalaman yang terlupakan, ditekan, depresi, atau secara sublimasi pada seseorang. Alam bawah sadar personal mengandung ingatan yang impuls di masa silam, kejadian yang tak terlupakan, serta berbagai pengalaman yang ada di alam bawah sadar kita. Yang ketiga, alam bawah sadar kolektif. Berdasarkan konsep Jung, isi fisik yang menyertai kesadaran kolektif diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai sebuah kondisi psikis yang potensial. Orang berada dalam satu kondisi dan waktu yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman primordial, primitif, nenek moyangnya. Dengan demikian, alam bawah sadar kolektif tidak merujuk pada ide yang diturunkan, tetapi lebih kepada kecenderungan kuat manusia untuk bereaksi dengan cara tertentu pada saat pengalaman mereka menstimulasikan kecenderungan turunan secara biologis. Yang keempat, arketip. Arketip sendiri tidak dapat dipresentasikan secara langsung, namun ketika diaktifkan dia menyatakan diri lewat beberapa mode, utamanya lewat mimpi, fantasi, ilusi selama pergulatan paruh bayanya dengan alam bawah sadarnya. Jung memiliki banyak mimpi dan fantasi arketipal ini. Dia sering sekali mengawali fantasi-fantasi dengan membayangkan bahwa dia sedang diturunkan ke jurang konflik yang dalam. Jung percaya bahwa halusinasi pasien-pasien psikotik juga menawarkan bukti bagi arketip universal ini. Arketip universal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, persona. Persona merupakan sisi kepribadian yang ingin ditunjukkan seorang manusia kepada dunia sebagai persona. Yang kedua, anima dan animus. Pada dasarnya, manusia adalah biseks. Begitu pula dalam kepribadian, ada arsityp feminim, dalam kepribadian pria disebut anima, dan arsityp maskulin pada wanita disebut aminus. Kedua, shadow arketip kegelapan dan resepsi merepresentasikan kualitas-kualitas yang tidak ingin kita akui namun berusaha kita sembunyikan dari orang lain, bahkan dirinya sendiri. Dan yang keempat, Great Mother. Dua arketip lainnya adalah Great Mother atau Ibu Agung dan Wise Old Man, laki-laki tua bijak, adalah kelanjutan dari anima dan animus. Setiap orang laki-laki atau perempuan memiliki arketip Great Mother. Jung yakin bahwa pandangan kita mengenai ibu yang penuh kasih kepada pribadi kita, namun sekaligus menakutkan sebagian besar dibesar-besarkan. Dan yang terakhir, Wise Old Man. Orang tua yang bijak merupakan sebuah arketip dari kebijaksanaan dan keberanian yang menyimbolkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Kepribadian. Teori psikologi analitik menurut Carl Gustav Jung. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terjadi karena adanya pembagian energi psikis yang berasal dari pengalaman individual dan menggerakkan berbagai aktivitas seperti berpikir dan berkeinginan. Dalam dinamika kepribadian, di sini kita bisa melihat gagasan Jung tentang kualitas dan telektologi dan progresi dan regresi. Kausalitas dan telektologi. Kausalitas meyakini bahwa peristiwa-peristiwa masa kini
Di dalamnya itu terdapat asal-usul pengalaman sebelumnya. Sebaliknya, telektologi ini meyakini bahwa peristiwa-peristiwa masa kini terjadi oleh adanya motivasi dan tujuan seseorang. Dalam kausalitas dan teleologi ini memiliki prinsip-prinsip. Prinsip oposisi. Berbagai sistem, sikap, dan fungsi kepribadian saling berinteraksi dengan 3 cara, yaitu saling bertentangan, saling mendukung, dan saling bergabung menjadi kesatuan. Menurut Jung, prinsip oposisi ini sering terjadi karena kepribadian berisi berbagai kecenderungan konflik. Yang kedua, ada prinsip kompensasi. Fungsi prinsip ini yaitu untuk menjaga agar kepribadian tidak mengalami sebuah gangguan. Yang ketiga itu ada yang namanya prinsip penggabungan. Menurut Jung, kepribadian terus-menerus berusaha menyatukan pertentangan-pertentangan yang ada agar tercapai kepribadian yang seimbang dan integral. Energi psikis maupun fungsi energi, yaitu Jung berpendapat bahwa personality adalah sistem yang relatif tertutup, bersifat kesatuan yang saling mengisi, terpisah dari energi lainnya. Berfungsinya kepribadian tergantung dari bagaimana energi yang dipakainya. Energi yang dipakai oleh kepribadian ini disebut juga dengan energi psikis atau energi yang hidup. Tujuan penggunaan energi yaitu energi psikis ini memiliki 2 tujuan, yaitu pertama, memelihara kehidupan. Yang kedua itu mengembangkan kultural dan spiritual. Tujuan-tujuan itu diraih melalui gerak progresi dan gerak regresi. Progresi ini itu gerakan maju. Progresi mendorong seseorang untuk bereaksi secara konsisten terhadap seperangkat kondisi lingkungan tertentu. Ada juga regresi. Regresi itu gerakan mundur. Gerakan mundur dari energi psikis akibat adanya frustasi, sehingga psikis itu banyak dikuasai atau dipakai di dalam proses tak sadar. Progresi ini tidak selalu buruk, karena gerak mundur itu dapat membantu ego menemukan cara untuk mengatasi suatu hambatan. Teori praktek psikologi menurut Gustav Jung yaitu manusia memiliki kapasitas dalam hidup psikisnya untuk memungkinkan dan merealisasikan suatu bentuk kesadaran yang lebih penuh dan lebih terintegrasi. Nah, konsep dari individuasi yaitu perkembangan diri yang dilakukan secara utuh dan tidak bersifat antisosial. Malah individuasi merupakan perwujudan intersubjektivitas. Tujuan dari individuasi yaitu terwujudnya diri dari pusat kepribadian yang memiliki ciri-cirinya yaitu mulai menerima diri sendiri.